Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Di video edisi hari ini saya akan berbicara atau membahas tentang bagaimana cara membuat surat kuasa khusus dalam perkara pidana. Namun sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber semuanya diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, dalam membuat surat kuasa khusus di dalam perkara pidana itu biasanya menggunakan jasa advokat atau pengacara. Baik itu advokat yang tergabung di dalam kantor hukum ataupun juga yang tergabung di bawah lembaga bantuan hukum. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh kuasa hukum atau penasehat hukum, dalam hal ini advokat atau pengacara, maka seseorang yang tersandung masalah hukum pidana, baik statusnya sebagai terlapor atau tersangka ataupun juga terdakwa, yang ingin memberikan kuasa atau didampingi, maka harus menggunakan surat kuasa, harus membuat surat kuasa khusus, harus menandatangani surat kuasa khusus. Nah, di dalam pembelajaran terkait dengan hukum pidana atau hukum acara pidana, tentu mahasiswa Fakultas Hukum sering mendapat tugas untuk membuat surat kuasa khusus dalam perkara pidana, menyusun surat kuasa khusus dalam perkara pidana. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contohnya, contoh sesuai dengan praktek persidangan di pengadilan. Nah, nanti apa saja sih poin-poin yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus dalam perkara pidana? Baik, yang pertama tentu adalah kop surat yang harus kita buat terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini kop suratnya adalah kop surat dari LBH, ya, Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian yang kedua adalah judul surat kuasa khusus itu ditulis, ya, surat kuasa khusus ditulis. Kemudian nomor SK, ya, nomor surat kuasanya berapa, di situ disebutkan. Kemudian identitas pemberi kuasa, dalam hal ini bisa terlapor, tersangka, atau terdakwa, atas lengkap dan jelas ditulis di sini, ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, disebutkan bahwa yang identitas di sini ini adalah pemberi kuasa. Kemudian dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya. Disebutkan di sini kuasanya, penerima kuasanya siapa saja, advokatnya siapa saja, pengacaranya siapa saja, ditulis di sini disebutkan. Kemudian selanjutnya alamat kantor hukum atau LBH-nya juga disebutkan di sini dengan jelas. Kemudian disebutkan penerima kuasa. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang harus dituangkan dalam surat kuasa? Tentu yang harus dituangkan harus disebutkan dengan rinci, dengan detail. Apa saja? Yang pertama, menjadi penasehat hukum, pemberi kuasa, mendampingi, mewakili, dan memberikan bantuan hukum, serta bertindak sebagai penasehat hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai apa di situ? Apakah tersangka, terdakwa, atau pelapor misalkan dalam perkara dugaan tindak pidana apa? Sebutkan tindak pidananya apa? Sebagaimana dimaksud dalam pasal berapa? Terkait dengan apa? Undang-undang apa? Dengan register perkara. Nah, register perkara di pengadilannya berapa? Disebutkan. Kemudian di belakangnya apa saja? Yaitu mendampingi pemberi kuasa dalam setiap persidangan, kemudian juga menghadiri dan berbicara di muka persidangan, mendengarkan pembacaan dakwaan, menerima salinan dakwaan, kemudian juga mengajukan eksepsi, kemudian juga menerima tanggapan atas eksepsi, mengajukan menolak bukti-bukti dan saksi-saksi, mengajukan saksi ad charge, mendengarkan pembacaan tuntutan penuntut umum, menerima salinan tuntutan penuntut umum, mengajukan dan membacakan nota pembelaan atau pledoi, menerima replik, mengajukan duplik baik secara lisan maupun tertulis, menghadiri sidang pembacaan putusan, dan menerima meminta salinan putusan.
Nah, kemudian titik bangsal tanggal berapa surat kuasa ditandatangani, siapa pemberi kuasanya, pakai materai, tanda tangan di atas materai. Materai dimatikan dengan cara ditulis tanggal penandatanganan kuasa. Di bawahnya penerima kuasanya siapa saja, advokatnya siapa saja, pakai stempel LBH atau kantor hukum. Nah, itulah ya teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin melek hukum terkait bagaimana cara membuat surat kuasa khusus dalam perkara pidana. Jika ingin mendapatkan detailnya terkait surat kuasa ini, saya sudah siapkan dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa download secara gratis. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga bisa menambah wawasan. Apabila menurut teman-teman video ini berguna bermanfaat, kami mohon dukungan agar bantu kami dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.